Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Amin dengan NIM 20040300013. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 5 kelas A. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai ujian tengah semester mata kuliah manajemen kinerja. Yang pertama ada pengertian kinerja. Jadi kinerja itu merupakan hasil kerja atau prestasi yang telah dicapai oleh karyawan seseorang, perusahaan maupun organisasi. Kemudian yang kedua yaitu manajemen. Manajemen merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan dan menjadwalkan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, kemudian yang ketiga yaitu keterkaitan manajemen dengan kinerja. Jadi kedua hal ini saling berkaitan karena di mana manajemen kinerja ini sebuah sistem yang sistematis di mana kegiatannya itu untuk mengatur atau mengelola. Nah, yang dikelola ini adalah kinerja, baik itu kinerja dari karyawan maupun kinerja organisasi. Kemudian yang diolah ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kinerjanya itu sudah efisien dan efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai. Baik, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu alasan pelaksanaan manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja ini penting untuk dilaksanakan karena disinilah kita mendapat lingkungan yang menciptakan hasil kerja yang baik secara efektif dan efisien, karena pada dasarnya kinerja akan tercapai dengan baik apabila orang yang ada di dalam organisasi tersebut bekerja sesuai dengan porsinya atau the right man and in the right place. Pertanyaan nomor 2 yaitu hubungan manusia dengan kinerja. Nah, manusia dengan kinerja ini merupakan hal yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan karena kinerja yang akan dinilai di sini merupakan kinerja dari SDM. Nah, SDM ini merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasinya. Jika tidak ada sumber daya manusianya, jika tidak ada manusianya, maka kita tidak dapat menilai kinerja. Baik, sekarang kita di soal nomor 3. Nah, terkadang orang itu mempunyai kompetensi tinggi dalam satu hal namun kinerjanya rendah. Seperti di contoh soal nomor 3 bahwa Rudi ini mempunyai kompetensi tinggi dalam hal akuntansi namun kinerjanya rendah. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena SDM-nya ini tidak ditempatkan pada keahliannya. Kemudian kurang dihargai atau terkadang juga manajernya itu mungkin kurang menepati janji. Nah, jadi solusi yang dapat kita ambil yaitu kita harus selalu mengapresiasi setiap hasil atau kinerja yang dicapai oleh suatu karyawan. Kemudian yang kedua, apabila kita menjanjikan akan memberikan bonus kepada karyawan apabila target yang dicapai itu melampaui batas, maka kita harus menepati itu. Kemudian yang ketiga yaitu kita juga bisa melakukan coaching atau kita melakukan semacam seminar atau workshop agar pengetahuan karyawan itu lebih bertambah. Kemudian konseling lebih ke personalnya, kemudian supporting. Kita harus mendukung karyawan agar mereka tetap semangat. Baik, sekarang nomor 4. Budi ini mempunyai gaji tinggi namun produktivitasnya rendah. Hal ini biasa disebabkan karena manajemennya kurang baik atau bisa dibilang buruk. Kemudian sistemnya yang kuno atau teknologi yang digunakan itu tidak modern, tidak dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyawan tidak bisa mencapai kinerja yang efisien dan efektif. Kemudian yang paling
sering dialami itu biasanya masalah pribadi. Nah, solusinya yaitu manajer harus melakukan pendekatan lebih personal kepada karyawannya agar kita bisa mendapat titik tengah dari permasalahan yang dialami saat ini. Baik, pertanyaan nomor 5, apakah produktivitas dan kinerja itu sama? Jadi produktivitas dengan kinerja itu berbeda. Kalau produktivitas itu yang dibandingkan outputnya dengan teknologi yang digunakan, sedangkan teknologi atau sumber daya yang digunakan, sedangkan kinerja itu yang dibandingkan adalah output dengan periodenya atau waktunya. Jadi contohnya yaitu yang pertama kinerja. Jadi yang dibandingkan di sini adalah hasil produksi atau outputnya dengan periodenya atau waktunya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi memproduksi barang dengan periode atau waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu produktivitas. Jadi yang dibandingkan di sini adalah output dan sumber daya atau teknologi yang digunakan. Jadi bagaimana sebuah perusahaan menciptakan output dengan teknologi yang mereka gunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.